A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat Ferry Channel rahimakumullah. Imam Ahmad meriwayatkan dalam musnadnya dari sahabat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, lamma kanatil lailatu alati usriya bi fiha atat alayya raihatun thayyibatun. Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menuturkan sabda Rasulullah, pada malam di mana aku diisrakan oleh Allah Azza wa Jalla, Nabi sedang berada di Haram. Kemudian tiba-tiba datang Jibril dan membawa Rasulullah SAW dengan buraq ke Masjidil Aqsa. Kemudian dari Masjidil Aqsa dibawa ke Sidratul Muntaha. Nah, di Sidratul Muntaha itu Rasulullah tiba-tiba kemudian melihat ada buk'ah, ada tanah harum. Tanah itu sangat harum, harum semerbak, wangi yang luar biasa. Kemudian Nabi SAW bertanya kepada Jibril, "Mahazihi raihatu thayyibatu ya Jibril?" Jibril, kenapa tanah yang di situ tuh harum sekali? Sangat harum sekali tanahnya. Wangi siapa itu? Kata Rasulullah. Penasaran Rasulullah SAW. Faqala, maka Jibril mengatakan, hazihi raihatu masyitati ibnati fir'auna wa auladiyah. Itulah masyitah, tukang sisir anak-anak putri Fir'aun. Dia dikubur di situ. Kuburannya wangi. Kemudian Rasul bertanya, wa masyanuha? Lah, kenapa emang? Ada apa dengan dia? Hebat sekali dia. Qala, maka kemudian Jibril menjawab, baina hiya tamsatu ibnata fir'auna itsaqata al-mista min yadiha. Ketika Masyito menyisir-nyisir rambut anak putri Fir'aun, sisirnya pun terjatuh. Kemudian dia mengatakan ketika mengambil sisir tersebut, bismillah, dengan menyebut nama Allah diambilnya sisir itu. Faqalat, maka salah satu putri Fir'aun ini mengatakan, wahai Masyito, apakah yang dimaksud Allah yang engkau sebutkan itu? Fir'aun abi, maksudnya Fir'aun bapakku. Kata Masyito, la, bukan, walakin Rabbi wa Rabbu abik wa Rabbu jami'il alamin. Tapi dia adalah Tuhanku, Tuhan bapakmu dan Tuhan semesta alam. Itu bukan bapakmu. Bapakmu itu hanya ngaku Tuhan. Akhirnya kemudian dikabarkanlah cerita ini kepada Fir'aun oleh putrinya Fir'aun. Marah Fir'aun ini, marah besar. Kemudian dipanggilnya Masyito dan mengatakan, ya Masyito, wa inna laki robban ghairi? Betul, ada Tuhan selainku, kata Fir'aun. Dengan beraninya Masyito mengatakan, na'am, na'am Robbi wa Rabbuk Allah. Robku dan Robmu Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lihat seorang wanita pembantu istana di depannya Fir'aun dengan berbagai macam kebengisan dan prajurit yang kuat. Berani wanita ini, tidak punya takut sama sekali. Dia mengatakan, ya, Allah adalah Tuhanku dan Tuhanmu. Inilah keimanan kalau sudah terhujam, teman-teman. Dia tidak mungkin takut kepada siapapun kecuali Allah. Fala takhafuhum wa khafuni. Jangan takut kepada mereka, kata Allah, takutlah kepadaku. Kemudian Fir'aun pun memerintahkan untuk menyediakan kuali dari bejana yang sangat besar. Kemudian diletakkan minyak goreng di situ. Kuali yang sangat besar terus dimasukkan minyak goreng di situ. Kemudian Fir'aun pun menghadirkan Masyito dan putra-putranya dan satu bayi yang masih digendongnya, masih anak bayi. Satu persatu putranya dimasukkan. Putranya berusaha menjerit-jerit minta bantuan. Siapa yang bisa membantu dengan kekejaman Fir'aun seperti itu? Satu persatu sampai ke anak bayinya. Masyito sempat goyah pada saat itu karena ini masih bayi, masih disusunya. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa ta'ala buat bicara bayi ini. Kemudian mengatakan di hadapan ibunya, ya umma, wahai ibuku, la azabud dunya ahwan min azabil akhirah. Subhanallah. Dia mengatakan apa? Sabarlah wahai ibuku, azab dunia ini tidak seberapa dibandingkan azab akhirat, kata bayinya. Masya Allah, anak bayi ngomong begitu. Azab dunia ini apa? Tidak ada apa-apa dibandingkan azab akhirat.
Masuk saja wahai Ummi, wahai ibuku. Sebelum masuk ke penggorengan itu, maka ibunya atau Masito ini meminta wasiat kepada penjaga yang akan melempar dia ke dalam bejana dari tembaga itu dan mengatakan, "Uhibbu an tajma ighami wa ighami waladi fi saubin was." Kalau bisa, setelah kematianku dan kematian anak-anakku, bungkuslah mereka dalam satu kain kafan, kubur sama-sama. Akhirnya kemudian Masito pun setelah berwasiat seperti itu, maka ia dilempar. Menggelepar, meninggallah Masito di situ. Subhanallah, kejamnya Fir'aun. Dilempar ke dalam bejana panas, digoreng hidup-hidup, teriak-teriak, jerit-jerit, dan matilah Masito di situ, meninggal. Lihat wanita ini, kesabarannya luar biasa. Karena di zaman itu, siapa yang tidak kenal Fir'aun? Ketika itu, di antara yang beriman menyembunyikan keimanannya, lalu kemudian terbongkar keimanannya, pasti dihabisi dengan kejam. Bahkan istrinya Fir'aun, Asya bintu Muzahim, yang beriman kepada Tuhannya Musa alaihissalam, ia pun dibunuh oleh Fir'aun, dijatuhkan dari tempat yang tinggi. Sebagian riwayat mengatakan batu besar dihujamkan kepada kepala Asya bintu Muzahim, sehingga Asya bintu Muzahim berdoa kepada Allah, "Rabbibni li indaka baitan fil jannah wa nazini min fir'auna wa amalih." Ya Allah, tidak apa-apa aku harus mati di tangan Fir'aun ini ya Allah, tapi tolong bangunkan satu istana di sorga. Kenapa dia bilang begitu? Karena Asya bintu Muzahim sudah mengorbankan dirinya. Bayangkan saja, siapa yang tidak senang menjadi orang nomor 2 di sebuah negara yang berlimpah kekayaan di Mesir? Tidur kasur empuk, mau apa, dayang-dayang sudah ada, mau makanan, buah-buahan enak tinggal makan. Tapi semua dihilangkan karena memperjuangkan iman. Itulah Asya bintu Muzahim. Makanya dia berdoa, "Ya Allah, bangunkan satu istana bagi diriku di surga." Sementara Masito nasibnya berbeda. Dia dimasukkan ke dalam api bersama anak-anaknya. Inilah kisah Ashabul Ukhdud yang kedua. Semoga kisah singkat ini bermanfaat dan menambah keimanan kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.